Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam kasih Tuhan. Ada sukacita? Amin. Di nama Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin bagi yang masih muda nih yang ada di belakang, yuk maju ke depan. Supaya jadi nanti yang datang bisa mengisi kursi yang ada di belakang. Jay, Ica, boleh di depan, di belakang Tom dan Minto. Di nama Tuhan. Di Januari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua, saudara. Saya percaya saudara menerima sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Amin, saudara. Saya mengajak saudara semua untuk bersaat teduh. Kita mau merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kemurahan Tuhan. Di Januari ini kita dapat bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan. Layakkanlah hati kami Tuhan, untuk kami dapat menyembah-Mu, untuk kami dapat mengucapkan terima kasih kami. Panggilan berbakti terambil di dalam Mazmur 31 ayat 20 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Amin. Mengajak saudara semua, kita akan menaikkan pujian pembukaan kita. Tak sedetik pun Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Engkau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu. Kita naikkan pujian ini. Stop.
syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat bersatu hati. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Layaklah hati kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Tuhan. Biarlah ibadat kami ini Bapa, Engkau ada di tengah-tengah bersama dengan kami. Biarlah Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya Tuhan, Engkau akan menyertai jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara menerima sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita akan menaikkan pujian syukur kita. Terima sukacita surga. Saudara yang mau menerima sukacita surga, kita dapat mengatakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin saudara. Saudara bersedia untuk bangkit berdiri? Oh siap. Pujian ini terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Sudah akan merasakan kasihnya. Tak ayat 4 dan 13. Kita akan membaca secara bersama-sama ya saudara, hanya 2 ayat. Saya mulai, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan nanti kita akan terima berkatnya yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta kita, Bapak Elia Ungu. Kita akan naikkan pujian tema kita, jadikan aku pancaran berkat, dari NP 193. Di jalan hidup berliku-liku banyak keluh dan kesah. Jalan hidup berliku-liku banyak keluh dan kesah. Bila terang di tengah
Bapa di surga, pada doa syafaat ini kami rindu sesuai dengan lagu yang kami nyanyikan, syair pujian yang kami lantunkan. Jadikan kami pancaran berkat. Tolonglah kami Tuhan supaya melalui hidup kami kitab terbuka yang memancarkan kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Biarlah lagu tema ini sepanjang bulan Januari menolong kami mengkoreksi diri kami supaya sungguh-sungguh Tuhan dapati kami menjadi pancaran berkat di sekeliling kami. Jadikan kami Tuhan pancaran berkat. Bapa di surga, berkatilah setiap pribadi lepas pribadi dalam gerejamu di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Tuhan menolong setiap pribadi, baik dari anak-anak sampai kepada orang tua, bahkan dewasa senior. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami pergumulan-pergumulan yang khusus Tuhan jawaban, Tuhan jalan keluar. Kami berdoa bagi kebutuhan-kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan. Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi dengan kemampuan, akal budi yang melekat pada kami sebagai ciptaan yang unik. Biarlah itu dapat kami eksplor dengan baik untuk kami bisa berdaya guna, kami bisa bermanfaat di planet bumi yang Tuhan izinkan kami berada dan beraktivitas. Bahkan di lingkup terkecil di mana kami berdiri dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Bagi anak-anak kami yang sekolah, berkati mereka supaya di sekolah mereka menjadi anak-anak yang bersinar cemerlang, anak-anak yang baik secara moral. Mereka juga baik berprestasi secara akademik dan secara sosial. Mereka menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan, punya kasih. Tuhan tolonglah proteksi anak-anak kami ketika mereka menempuh pendidikan mulai dari anak usia dini sampai kepada perguruan tinggi. Bahkan anak-anak yang di rumah dalam asuhan orang tua atau orang yang membantu di rumah, Tuhan menolong supaya anak-anak kami juga mendapat pendidikan dan arahan yang baik. Kepada orang-orang tua juga Tuhan berkati supaya menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Berkatilah orang tua dalam pekerjaan supaya melalui pekerjaan bisa mencukupkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga, oleh anak-anak, dan dalam kebutuhan keluarga yang besar. Bapa di surga, berkatilah suami istri supaya kompak di dalam mengelola rumah tangga mereka, dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Berkati. Bahkan kami juga berdoa bagi yang janda, yang duda. Tuhan berkati supaya mereka menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka yang Tuhan percayakan hari. Kepada mereka suami istri yang merindukan keturunan, berkatilah buah kandungan mereka. Berkatilah suami istri supaya mereka dikaruniakan buah hati, putra maupun putri di dalam rumah tangga mereka. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan,
menyerahkan jemaat Tuhan, pemuda-pemuda kami dalam meniti karir mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Bahkan mereka juga yang merindukan pasangan hidup, bagi yang usianya sudah cukup, kami berdoa Tuhan berikan pasangan atau penolong yang terbaik bagi mereka, yang mengasihi Tuhan, mencintai pelayanan, sehingga mereka tidak dibawa kepada arus dunia yang sekuler dan menyesatkan. Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, dan dengan demikian kami berada di dalam rel dan kontrol Tuhan. Hidup kami, kebahagiaan, sukacita kami hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu kami berdoa, berkatilah pemuda-pemudi kami supaya menemukan pasangan hidup yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Itulah yang kami sebut sebagai tulang rusuk dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan pemuda yang sedang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Tolonglah mereka supaya di masa muda mereka ada manajemen kehidupan yang baik, sehingga di masa tua mereka atau ketika masuk dalam jenjang berkeluarga, mereka adalah keluarga-keluarga baru yang tegar, yang kuat, yang kokoh, yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena tidak ada yang sia-sia di dalam manajemen kehidupan masa kini. Bapa di surga, kami berdoa, bersyukur pada hari ini kalau Cici Asi, istri dari Pak Herlan, sudah mengambil keputusan bersama suaminya Adi Herlan untuk tinggal bersama di Depok. Mereka tinggal di Beji, Depok, di Gang Kelinci. Kami berdoa Tuhan berkati keluarga ini, berkati dalam pekerjaan usaha, dan mereka bersehati di dalam mengembangkan usaha yang Tuhan percayakan, dan mereka terus maju, mereka terus dinamis, diberkati Tuhan, sehat sepikir, dan mereka menjadi tambah kuat melalui ibadah bersama dengan kami, bertambah sungguh-sungguh melalui pemuritan di gereja ini. Itulah doa dan harapan kami Tuhan, berkati. Demikian bagi kami yang lain, kami berdoa supaya kebersamaan kami, bergerejanya kami di tempat ini bukan hanya sekedar beranggota, tapi kami ingin berkeluarga di gereja ini. Kami ingin bertumbuh bersama di gereja ini. Kami berkati setiap program yang dilakukan di gereja ini, baik itu dari sekolah minggu sampai kepada program-program lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di sini ruang dan waktu tidak memadai untuk kami detail satu persatu. Tapi semua program-program gereja ini didukung dan diikuti oleh jemaat, dan dengan demikian kami bisa mengukur pertumbuhan iman kami. Tuhan tolonglah kami supaya di tengah-tengah kesibukan jemaat Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan mereka, mereka juga ada waktu-waktu di mana mereka bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan bersama dengan saudara seiman dalam keluarga kami di Baptis Mekarsari. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa negara kami, diberkati bangsa kami. Kami bersyukur untuk bangsa yang Tuhan izinkan kami hidup di dalamnya, dan kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden. Mereka dipakai Tuhan menjadi alat pemerintah ini dalam memimpin kami sebagai rakyat. Semua rakyat dapat dipimpin sesuai dengan konstitusi yang ada, dan kami dapat menuju sesuai dengan cita-cita bangsa kami, bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang tidak tebang pilih, bangsa yang dimana kami di sini bersyukur dan bersukacita, bangsa di mana gereja-gereja dan pelayanan penginjilan dapat berjalan dengan baik. Berkati lingkungan kami di Mekarsari, RT RW, kepala desa, lurah, dan juga bahkan wali kota. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi dalam kesempatan ini bersyukur untuk Ibu Epi yang kurang lebih 3 bulan mengalami gangguan kesehatan karena kecelakaan di Jakarta. Dan hari ini bersyukur ikut sekolah minggu dan bahkan ibadah bersama dengan kami. Pulihkan Ibu Epi dalam nama Yesus, sehingga kembali seperti sedia kala
dan melayani bersama dengan kami di tempat ini. Kami menyambut baik dan sukacita atas keputusan mereka untuk bergabung bersama dengan kami melalui kunjungan kami kemarin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah menjadi kekuatan dan energi baru dalam pelayanan gereja kami. Terpujilah Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami letakkan doa syafaat. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Panggilan memberi terambil di dalam Mazmur 54 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Saya undang kepada petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan memberikan persepuluhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, siapkanlah kami hari ini untuk memberikan persembahanku. Biar Tuhan yang berkuasa. Berkati karyamu
saudara teguh kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya membawa berkat bagi saudara dan saya. Sebelumnya kita akan mempersiapkan dengan pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau menerima, ku menang saat kau bertindak. Naiklah pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Bapa di surga, kami mau mendengarkan sabda. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap ditaburi oleh firman. Tolong kami
supaya segala keegoisan kami, pikiran-pikiran kami yang tidak selaras dengan firman-Mu, kami mau tundukkan. Biarlah firman Tuhan sajalah yang mengambil alih melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendapat berkat melalui firman Tuhan pada hari ini. Firman ini bagaikan pedang bermata dua yang tajam kepada pembicara, tapi juga tajam kepada pendengar. Kami sama-sama diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kita menyapa dulu Cik Asi. Selamat datang. Tepuk tangan buat Cik Asi. Satu keputusan yang saya kira bagus. Jadi hampir 2021-2020 ya, saya menikah ya. 2020 ya. Jadi satu di Cirebon, satu di Depok. Nah, sekarang mereka sama-sama di Depok. Depok, Beji, ke Mekarsari itu paling sekitar 5 menit. Ya, mereka komitmen bersama dengan kita. Dan semoga si Asi juga nyaman dengan kita di sini. Di sini ada Paulina. Hanya semua baik-baik. Oke. Saudara-saudara sekalian, saya sedang melamar nanti. Ya, sepertinya Ibu Mary juga mau datang, tapi belum datang. Karena mulai sekolah minggu dan hubungi juga belum datang. Ya tidak mengapa. Saudara-saudara, kita juga perlu tepuk tangan buat Ibu Epi. Ibu Epi juga ini 3 bulan. Tapi daripada di Bekasi, tapi karena kondisi kaki Ibu Epi memang mengalami keretakan yang biasa kita doakan baik di jam doa maupun di malam minggu. Tapi Ibu Epi dan Pak Jaya hadir bersama dengan kita. Kalau Pak Jaya rajin doa, jam doa. Kalau ibadah minggu harus temani Ibu Epi di Bekasi katanya. Itu wajib Pak katanya. Oh siap. Ya, hari ini Ibu Epi di sini bersama dengan Pak Jaya. Nah, saudara sekali, komitmen mereka juga kemarin untuk beberapa teman-teman datang ke sana. Mereka ingin melayani bersama dengan Baptis Mekarsari. Kalau ini tepuk tangan yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya memutuskan untuk menyampaikan tema pengharapan orang Kristen. Minggu yang lalu saya menyampaikan tentang berkat di tahun 2023. Hari ini saya mengajak saudara-saudara memikirkan tema ini, pengharapan orang Kristen, dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat dan ayat yang ke-13. Ajaran Rasul Paulus 2 ayat ini. Sebab segala sesuatu ditulis dahulu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi segala sesuatu ditulis dahulu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita berpegang pada pengharapan oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi segala sesuatu ditulis dahulu untuk menjadi pelajaran pada kita. Ini kita Jemaat Mekarsari jadikan pelajaran. Ada pelajaran itu kita berpegang teguh pada pengharapan kita oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, dengan segala damai sejahtera dalam iman kamu. Ini doa Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya oleh kekuatan Roh
orang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wah, saya baca ini berulang-ulang, saudara. Saya baca ini berulang-ulang, luar biasa, dalam sekali. Kalimat ini sangat dalam sekali. Ayat ini sangat dalam sekali. Keren banget ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Pengharapan, elpis dalam bahasa Yunani. Itu artinya pengharapan yang baik. Ada pengharapan yang negatif. Ada juga. Gue doain celaka ya. Itu juga. Ada kan? Ada dengar gitu ya? Gue sumpahin dulu ya. Ada juga ya? Ada juga pengharapan-pengharapan yang negatif. Tapi itu bukan elpis. Nah, itu bukan elpis. Ini penting sekali bagi orang Kristen. Terus makanya tema kita hari ini, ingat baik-baik, tema kita harus apa? Pengharapan orang Kristen. Jadi pengharapan yang negatif dan pengharapan yang baik. Pengharapan yang baik adalah elpis. Itu sebabnya kalau saudara-saudara mengerti tentang hati Tuhan dan sifat Tuhan, Tuhan berkata apa? Aku mendatangkan kebaikan kepada kamu, bukan mendatangkan kecelakaan, supaya kamu memiliki hari depan yang baik. Itu hati Tuhan, saudara. Kalau saudara mau tahu tentang hati dan perasaan Tuhan, kebaikan yang ada dan pengharapan orang Kristen, pengharapan yang seperti itu, yang mengharapkan yang baik. Pengharapan itu sama seperti Saul. Saya kalau saudara perhatikan di sini, apa maksud tanda jangkar? Saudara ini bertanya, ini ada logo GGPI Makassar, tapi kok ada jangkar di samping? Saya tidak tahu. Pengharapan itu juga di dalam budaya Yunani kuno, mereka mengibaratkan seperti Saul. Saul itu jangkar. Jadi kapal waktu dia berhenti di tengah laut, jangkarnya diturunkan ke bawah. Jangkarnya diturunkan ke bawah. Apa tujuannya? Walaupun ombak menggoyangkan kapal itu, tapi kapal itu tidak beranjak. Dia tetap tenang, dia tetap teguh meskipun badai ombak di tengah laut menghantam. Pengharapan, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Saya berdoa kepada Tuhan supaya ketika kita mempelajari tentang pengharapan ini, sebuah pengharapan terbaring dalam jiwa kita sebagai orang Kristen. Apa yang harus kita mengerti dari pengharapan orang Kristen? Lihat di bawah ini ribuan orang Makassar. Mereka mesti mengerti tentang pengharapan. Saudara kalau masih ingat, saya pernah khotbah di sini tentang pengharapan Alkitabiah dari ayat yang berbeda. Hari ini pengharapan orang Kristen dari Roma pasal 15 ayat 4 dan 13. Kita sebagai keluarga besar Baptis Mekarsari harus mengerti tentang pengharapan orang Kristen. Yang pertama, saudara, pengharapan kita berdasarkan atau pedomannya kitab suci. Bacain baik-baik, saya ulangi nih saudara. Ayat yang keempat, segala sesuatu ditulis dahulu untuk menjadi pelajaran bagi kita hari ini, tanggal 8 Januari 2023, supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi saudara, dengan kata lain atau bahasa lain yang bisa memudahkan saudara untuk bisa mengerti ayat ini, saudara harus memejamkan mata sejenak, lalu kemudian, oh iya, ini bahasa bebas, silakan saudara. Saudara tidak harus terpaku dengan ayat ini, saudara harus tutup mata dan berkata, oh iya, dahulu sudah ditulis, dahulu sudah disampaikan bahwa pengharapan, kekuatan dan penghiburan sumbernya, pedomannya dari Alkitab. Karena itu, sederhana sekali saya mau mengatakan kepada saudara hari ini, orang Kristen yang memiliki pengharapan, pedomannya Alkitab, bukan pedomannya kepada Siddhartha Gautama,
bukan pedomannya pada kitab-kitab sejarah lainnya atau kepada genderuwo begitu ya. Bukan, saudara. Jadi pedoman kita, saudara, kalau kita bicara hari ini pengharapan, penghiburan, kekuatan, saudara. Kalau kita bicara hari ini kitab suci telah memberitahu kepada kita pedomannya Alkitab, saudara. Itu sebabnya kita selalu berkata kembali kepada Alkitab, kembali kepada Alkitab. Bukan kata pendeta, saudara, bukan kata orang tua saya, tapi kata firman Tuhan. Nah, kalau kita menggunakan kata firman Tuhan, dalilnya sudah finish. Tidak bisa lagi dibantah, saudara. Saudara membantah kitab suci, saudara hanya bidat, penyesal. Kitab suci adalah pedoman bagi kita. Karena itu, saudara, kalau hari ini saya bicara pengharapan orang Kristen, pedomannya Alkitab. Setuju Bapak Ibu? Pedomannya Alkitab. Kepemilikan yang paling berharga dan bernilai dalam hati manusia atau dalam hidup manusia adalah bahwa kita memiliki pengharapan. Betapapun gelapnya, betapapun suramnya, betapapun sulitnya dan kerasnya jalan kita, saudara, akan ada hari esok. Amin, Bapak. Dan hal yang membuat ini menjadi manis dan indah karena kita bersumberkan pengharapan kita pada Tuhan atau kepada Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di zaman Yunani ada filsafat-filsafat yang sangat terkenal. Ada misalnya yang saya catat di sini, saudara-saudara, ada 3 tokoh. Yaitu yang pertama itu ada Zeno. Zeno itu adalah seorang yang memunculkan filsafat Stoa, atau ada paham yang disebut dengan Stoisme. Kalau Stoa itu filsafatnya, kalau Stoisme itu berarti kelompok-kelompok orang yang sepaham dengan Zeno. Apa filsafatnya Zeno? 300 tahun sebelum Yesus dia memunculkan filsafatnya, yaitu menahan hawa nafsu sama dengan kalimatnya begini, kita menahan penderitaan, kita menahan diri dari berbagai pencobaan dan godaan dunia ini sama seperti kita menahan nafsu kita. Sederhana sekali, saudara. Jadi dia menekankan kepada moral. Nah, kalau saudara baca bukunya Harun Hadiwijono, Iman Kristen, di situ kita dapat ada di dalam Jawa ini yang namanya suku kebatinan. Begitu ya dia, suku kebatinan itu perbuatan mereka jauh lebih baik daripada kita. Karena mereka sangat berhati-hati melakukan kesalahan setiap hari, saudara. Bahkan mereka begitu berhati-hati berbicara kepada seseorang, takut salah, saudara. Dalam berpikir pun mereka sebisa mungkin berpikir yang baik, saudara. Tapi kalau kita kadang-kadang ngomong dulu, nanti penyesalan belakangan. Kadang-kadang gitu. Atau mungkin kalau itu salah pun, apa nanti minta apa? Wah, itu orang Kristen kadang-kadang. Makanya saya bilang kadang-kadang orang-orang kebatinan itu lebih baik daripada orang Kristen. Bicara baik, ya? Tidak bicara selamat, tidak bicara selamat. Tapi saudara, artinya apa? Berdasarkan paham Stoisme, penekanan kepada moral, kehati-hatian dalam hidup, kehati-hatian dalam bertindak. Tapi saudara tahu, Zeno mati karena bunuh diri. Yang kedua, Seneca hidup sejaman dengan Paulus. Dia juga orang filsuf, saudara. Dia orang pintar. Dia sama zamannya dengan Rasul Paulus pada abad pertama. Dia penulis yang terkenal, syair-syair, banyak karya-karyanya yang luar biasa. Tapi kepandaiannya tidak cukup memadai. Dia juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Satu lagi,
Pitagoras. Ini juga seorang filsuf, saudara. Pintar juga, saudara. Zamannya sama abad pertama, saudara. Dia juga seorang yang pandai sekali, luar biasa cerdas. Tapi dia juga bunuh diri. Apa maksudnya? Ternyata ilmu dan pengetahuan kita tidak cukup memadai dalam memberikan suatu pengharapan dalam hidup kita. Berbeda sekali dengan pengharapan orang Kristen, Bapak Ibu dan saudara. Itulah sebabnya dikatakan di sini, saudara. Mengapa ilmu tidak pernah dapat mengalahkan kepercayaan? Mengapa ilmu tidak dapat mengalahkan iman? Pengharapan. Ada satu contoh, saudara. Seorang anak, dia kakinya mengalami cacat dari kecil. Dia mau naik bus. Di atas bus sudah ada seorang pria yang sedang membaca Quran. Dekati. Lalu anak ini yang cacat ini, dia memberhentikan bus. Dia panggil, Pak Kondektur, tolong bantu saya. Dia mau naik, tapi karena kondisi kakinya yang mengalami gangguan dari sejak kecil, dia minta tolong, Pak Kondektur, tolong bantu saya. Pak Kondektur membantu dia. Waktu dia dipanggil Pak Kondektur, pria yang baca Quran ini menurunkan Qurannya dan melihat anak ini. Dia dengan sukacita memanggil Pak Kondektur sambil tersenyum. Pak Kondektur membantu menaikkan dan mendudukkan di samping Bapak yang baca Quran ini. Dan anak kecil yang cacat ini, dia berkata, terima kasih Pak Kondektur, karena dengan ceria. Pria yang baca Quran ini bertanya-tanya dalam hatinya. Lalu kemudian dia langsung berkata kepada anak, nah, saya lihat kamu sangat ceria dan bergembira. Oh iya Pak. Kenapa kamu begitu ceria pada keadaanmu seperti ini? Dia bilang, ayah saya mengajarkan Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik, dan saya bersyukur untuk yang baik. Oh ya, kata pria yang baca Quran, ya kagum dengan anaknya. Seorang anak yang cacat, pria yang baca Quran yang normal ini belum sampai pengetahuannya. Anak yang cacat ini dia tahu betapapun cacat dan keadaannya hari ini, dia tetap membuka ruang Tuhan baik dalam hidup dia. Lalu kemudian dia bilang, oh ya Pak, anak ini sautnya lagi ayah saya pernah mengatakan, suatu saat saya akan sembuh. Oh, kata pria. Ayah saya mengatakan, suatu saat saya pasti akan sembuh. Suatu saat saya tidak seperti ini lagi. Suatu saat saya akan mengenakan tubuh yang baru, tubuh yang tidak cacat lagi, yaitu tubuh kemuliaan. Saudara-saudara, waktu saya membaca ayat ini saya menangis, saudara. Saya menangis di meja, saya baca dari ilustrasi luar biasa. Inilah yang disebut dengan pengharapan orang Kristen, saudara. Ini yang disebut dengan pengharapan orang Kristen. Jadi dia mesti menatap ke depan, jauh ke depan bahwa hidup dia yang hari ini belum apa-apa. Ada pengharapan, ada kehidupan, ada keabadian di mana dia tertapak dan ratap, saudara. Di sana tidak ada tangisan, di sana ada kebahagiaan, kehidupan damai bersama dengan Tuhan. Dan orang sering terlena dengan pengharapan yang semu, saudara, dengan kehidupan sesaat, saudara. Dia lupa kalau ada pengharapan orang Kristen, pengharapan teologi seperti anak ini, saudara. Dia berdasarkan nasihat kitab suci dari ayahnya yang baik ini, saudara, bahwa suatu saat nanti kamu tidak akan seperti ini. Kamu akan sembuh dan kamu akan mengenakan tubuh yang baru yang diberikan oleh Tuhan, yaitu tubuh kemuliaan. Dan hiburan dan bahasa ini, bahasa
suci dari ayahnya ini membuat anak ini menjalani hidupnya dengan senyum dan sukacita. Karena banyak di antara kita, karena faktor ekonomi, karena faktor sakit penyakit, kita menjadi cemberut, kita menjadi murung, seperti hilang pengharapan, menjadi putus asa karena menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi kelakuan anak-anak, menghadapi pekerjaan, saudara-saudara. Kemudian kita menjadi putus asa, hilang pengharapan, saudara. Hari ini kita mesti evaluasi kembali. Pengharapan kita harus berdasarkan kitab suci. Satu lagi ilustrasi. Sebenarnya satu kali sudah cukup, tapi saya tambah satu lagi karena ini sudah memang penting juga. Seorang anak juga. Ini ilustrasinya menarik. Papa ajak anaknya ke hutan. Ini lagi juga papanya bukannya ajak ke Cibol di sana, diajak ke hutan. Ajak ke hutan lalu kemudian tiba-tiba tanpa sengaja karena dia bermain, dia terperosok jatuh di tebing jurang. Jatuh di tebing jurang. Untung juga anaknya langsung cekatan tak. Dia langsung pegang satu akar pohon di tebing itu. Papanya berusaha untuk meraih anak itu. Anaknya berkata, "Papa tolong, Papa tolong." Oh, anaknya bilang, anakku, Papa pasti tolong, Papa pasti tolong. Tenang anakku, yang kuat anakku. Dia berusaha meraih dan dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari alat bantu untuk bisa menarik anaknya ini. Nah, anaknya ini terus berteriak, "Papa tolong saya, Papa tolong saya." Mereka hanya ada berdua. Lalu kemudian Papa ini bilang kepada anaknya, "Nah, di sekitar Papa ini tidak ada alat bantu yang memadai untuk menarikmu. Tunggu aku, Papa akan kembali. Tunggu yang kuat." Lalu kemudian dia pergi mencari kayu dan tali yang panjang. Dia meninggalkan anaknya dan dia lari. Beberapa menit anak melihat ke bibir tebing itu, dia tidak melihat bapaknya. Dia tidak melihat suara dari ayahnya. Saudara, dia mulai ketakutan. Dia mulai putus asa. Harapannya mulai kendor. Saudara, dia mulai kemana papa dan dia berteriak sekencang-kencangnya. Tidak terdengar suara papanya. Saudara, beberapa saat kemudian papanya datang. Nah, terima talinya. Dia buang talinya supaya anaknya tangkap. Dia menoleh di ranting atau akar yang ditangkap anaknya. Tidak ada lagi anaknya di situ. Dia menolehkan ke bawah, menjauhkan pandangannya. Dia melihat anaknya sudah hancur di bawah, di dasar. Dikatakan anaknya mati bukan karena papa tidak tolong. Saudara mesti paham. Anaknya melepaskan genggaman bukan karena papanya tidak mengasihinya, bukan karena papanya tidak ada usaha, tapi lebih kepada anak ini tidak kuat. Anak ini mulai putus asa, tidak mendengar suara ayahnya. Saudara, lalu kemudian dia melepaskan genggamannya. Pengharapan penting sekali. Seringkali saudara-saudara kita diperhadapkan pada suatu keputusan di mana mungkin kita merasa seolah tidak lagi ada pertolongan. Jangan lupa Allah tetap setia. Alami saudara. Allah menolong saudara dan tidak pernah terdiam. Firman Tuhan berkata dia tidak tertidur. Dia tetap berjaga untuk saya dan saudara. Tapi lebih sering kita yang mudah putus asa. Kemanusiaan dan manusiawinya kita lebih dominan. Pikiran kita yang terbatas dan kerdil ini lebih menguasai kita sehingga apa? Kita jatuh, kita gagal, kita terpuruk, kita bahkan mati. Bukan karena tidak ada uang, bukan karena tidak ada modal, saudara, bukan karena tidak ada pekerjaan, bukan karena tidak ada teman, saudara, tapi lebih kepada kita tidak punya pengharapan. Nah, kita punya itu. Saya yakin kita akan tetap tegak, salut, jangkar di tengah laut yang bisa menenangkan kapal.
selain kitab suci pedoman. Firman Tuhan di ayat 13. Ayat 13 adalah Bapak Ibu. Semoga Allah sumber pengharapan. Allah sumber pengharapan. Kalau tadi semua ditulis, pengharapan, penghiburan dan kekuatan ditulis. Karena kata ditulis berarti bicara kitab suci. Tapi kalau bicara tentang poin yang ini adalah sumber pengharapan, bicara tentang pribadi, bicara tentang pribadi. Sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Ini ada kata benda yang luar biasa. Soalnya kalau lihat kata sukacita mungkin akan berkata, oh ini kata sifat. Bukan. Ini kata benda. Saya berkata seperti itu. Sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita, damai sejahtera, dan iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Ini yang kedua yang harus dimengerti oleh keluarga besar Baptis Makassar. Yang pertama tadi, pedoman pengharapan kita dari mana? Kitab suci, Alkitab. Yang kedua, sumber pengharapan kita dari mana? Dari Allah. Roma 15 ayat 13. Perhatikan ini. Saya sengaja membuat gambar ini. Mungkin tidak terlalu sempurna, tapi inilah yang mau saya jelaskan. Sukacita itu adalah Allah. Kata benda. Kata benda. Damai sejahtera juga kata benda. Tapi kok genetik maksudnya apa itu Pak? Genetik. Kata benda menjelaskan kepemilikan. Menjelaskan tentang kepemilikan itu berarti kalau firman Tuhan berkata Allah sumber pengharapan yang memberikan kepadamu, kepadaku sukacita, berarti dia pribadi, dia seorang, saudara-saudara, dia individu yang adalah sumber pengharapan itu di dalam diriku, di dalam dirimu, di dalam diri kita. Di sana ada Tuhan, di sana ada sukacita. Sukacita milik siapa? Milik orang yang percaya Tuhan. Ada apa saudara? Damai sejahtera milik siapa? Saudara, milik orang yang percaya Tuhan. Ini bukan kata sifat, tapi miliki Tuhan, miliki sukacita. Miliki Tuhan, miliki damai sejahtera. Itu kira-kira selesai untuk dua hal itu. Lalu bagaimana dengan iman? Ini agak berbeda. Ini iman dia agak berbeda. Berbedanya di mana? Dia kata kerja indikatif, infinitif, present, aktif. Jadi maksudnya gimana Pak? Saya bantu saudara. Modus infinitif adalah kata benda yang berubah menjadi kata kerja. Karena itu dia bilang begini, saudara. Saya catat sih kata. Jadi modus infinitif adalah kata benda yang bersifat kata kerja. Infinitif dapat dipakai untuk menyatakan suatu tujuan, hasil dari suatu tindakan. Dia juga bisa menjadi objek, tapi juga bisa menjadi subjek. Saya kembali ke sini. Kenapa saya menekankan yang harus dimengerti oleh kita? Tuhan sumber pengharapan kita. Tuhan sumber pengharapan. Yang mau dicari manusia di dunia ini apa sih? Sukacita, damai sejahtera. Kalau uang, soal punya uang, kalau soal tidak punya sukacita untuk apa? Setuju Bapak Ibu? Soal punya uang, soal punya harta di mana-mana, soal tidak punya damai sejahtera. Saya punya kesaksian. Ini bukan kesaksian pribadi. Kesaksian seseorang. Dia bilang, dia punya menantu. Menantunya sudah punya anak. Mamanya mau menggendong anak cucunya. Anaknya nggak mau kasih. Mamanya, mertuanya siapkan bubur. Anaknya, menantunya tadi, dia buang buburnya,
dia kasih bubur yang dia masak sendiri. Menantunya cerita ke tetangga-tetangga, mertua saya kayak nenek lama. Hari demi hari begitu saudara, dan akhirnya ibu ini makin hari makin kurus. Dia sangat tertekan. Dia punya rumah, dia punya kendaraan, dia punya harta, dia punya tanah. Makin hari makin kurus. Jawabannya jelas. Uang kita, harta kita, kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, engkau akan tersiksa dengan barang-barang. Lalu bagaimana? Hari ini dapat jawaban. Tuhan sumber pengharapan kita. Amin. Katakan, agak kasar gini, nggak apa-apa ya pada itu ya. Kasar. Tuhan sumber pengharapan. Tuhan sumber pengharapanku. Yang terakhir, jaminan. Kita baca ulang lagi supaya tahu poin ini dari mana. Baca ulang. Ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wah, luar biasa. Saya menyebutnya sebagai jaminan kekuatan Roh Kudus. Ini mungkin tulisannya agak kecil, tapi artinya saya jelaskan. Dunamis, Roh Kudus itu dunamis, yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan dan memberikan kekuatan. Kemarin di Natal KPW Yohanes, saya menyampaikan Yohanes 10 ayat 10b. Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dikontraskan dengan pencuri. Kalau pencuri datang, dia merugikan, ya. Tapi Yesus datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya bilang sama kelompok pembinaan warga KPW Lukas, ini ayat keren banget. Waktu saya baca ayat ini, saya juga geleng-geleng kepala. Ini luar biasa. Karena apa? Kata hidup yang dipakai situ soe, artinya hidup kekal. Tuhan datang supaya kita memperoleh hidup kekal, karena misinya adalah juru selamat. Tapi jangan lupa supaya mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini bukan soe, tapi ini bios. Ini bicara tentang kehidupan di dalam dunia ini. Percayamu kepada Tuhan menyebabkan nanti engkau masuk surga. Amin. Pasti surga. Tapi hari ini kan kita masih di Mekarsari, perlu makan kan? Ya, perlu makan, perlu pekerjaan, perlu teman yang baik, saudara. Kita perlu pasangan yang baik, saudara. Kita perlu semua hal yang baik, dan Tuhan bilang, saudara, aku datang untuk kebutuhan-kebutuhan itu, saudara. Aku datang bukan hanya supaya nanti kalau aku meninggal masuk surga. Itu nanti, jangan meninggal dulu, saudara. Ya, tetap dulu di Mekarsari ini. Amin. Iya, saudara. Bila perlu saya duluan, saudara. Iya. Bicara kalau kita kan. Iya. Tunggu 80 tahun. Iya. Itu berarti kalau 80 tahun pada mitos 164 tahun. Saudara-saudara, Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan hanya supaya kita memperoleh hidup kekal, tapi di dunia ini kita berkelimpahan penyertaan Roh Kudus, jaminan kekuatan Roh Kudus. Ini perannya, saudara.
Aku menyertai kamu senantiasa. Ini garansi penyertaan Roh Kudus. Saudara bekerja di rumah tangga, saudara bekerja di kantor, saudara bekerja di bengkel, di mana saja, di klinik. Bagi yang dokter, saudara, perlu kekuatan Roh Kudus. Saudara, ada mantan bupati datang ke pastori beberapa hari yang lalu. Dia bilang, saya baru tindakan Pak Dokter Terawan 68 juta dicuci otaknya, masukkan selai sini, dicuci otaknya. Dia bilang begitu melakukan itu, matanya langsung terang, penglihatannya terang. Nah, saya coba pikir-pikir, mau juga, tapi 68 jutanya menjadi masalah. Ada yang apa? Di ruangnya Dokter Terawan, musik rohani terus di ruangnya, saudara. Oh, cukup mengkonfirmasi bagi saudara dan saya bahwa Dokter Terawan yang hebat juga, dia mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Ini penting sekali, saudara. Kepintaran ilmu itu, saudara, tidak bisa mengalahkan keyakinan dan pengharapan. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Roh Kudus yang dipasok dalam diri saudara akan menolong saudara untuk sukses tahun ini. Amin. Akan menolong saudara memberikan solusi jalan keluar dalam usaha saudara. Amin. Akan membantu saudara untuk tetap tegar dan kuat menghadapi tantangan hidup ini. Amin. Berkat kita bukan bergantung dari tinggi-tingginya dolar. Berkat kita bukan bergantung dari situasi ekonomi dunia ini. Tidak. Berkat kita bergantung dari pengharapanmu kepada Tuhan. Pengharapan orang beriman dan harapan orang Kristen. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdiri bersama. Menyanyikan lagu. Saat kita melihat jalan, hatiku percaya. Mengambil komitmen hari ini Tuhan, saya mau menaruh pengharapanku pada kitab suci. Sumber pengharapanku Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin saya. Saya mau ambil komitmen dan keputusan ini yang kuat di awal tahun ini.
Kalau ada di antara saudara, saya ingin berdoa bagi saudara. Atau kalau ada di antara saudara yang mau saya doakan, saya khusus bisa maju ke depan. Jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat kiri kanan. Saudara yang mau didoakan bisa maju ke depan. Saya akan berdoa bagi saudara. Ambil sikap doamu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan. Minta Tuhan. Ceritakan pada Tuhan. Ceritakan pada Yesus semua pergumulanmu. Taruh harapanmu kepada-Nya. Dia sumber. Kalau engkau terganggu, hatimu tidak damai, sukacitamu dicuri oleh dunia ini, sekarang kembali evaluasi. Tuhan, Engkau sumber sukacitaku, Engkau sumber penghiburanku, Engkau sumber kekuatanku. Puji Tuhan. Saya berdoa ya Tuhan. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami menaruh percaya kuat kepada Tuhan. Asuransi dunia ini, asuransi kesehatan atau asuransi apapun itu punya limit, punya keterbatasan. Tapi garansi dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu sampai keabadian, sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan yang lemah dan terbatas ini. Tolong kami Tuhan supaya bangkit ya Tuhan. Kami edit pengharapan kami. Pengharapan kami tidak seperti dunia ini. Pengharapan dunia ini seperti menjanjikan tapi sangat kurang. Beda sekali dengan pengharapan orang Kristen, yaitu ada Roh Kudus yang memberi kekuatan, sehingga kami tidak mudah putus harap. Kami tidak mudah kecewa, kami tidak mudah putus asa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kabar gembira ini. Tolong kami supaya menjalani hari-hari dan tahun ini dalam pengharapan yang kuat sebagai orang Kristen. Bateraikan firman, hamba berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus terus menjelaskan firman. Kami kembali ke rumah kami,
pekerjaan dan keluarga kami tidak seperti ketika kami datang. Kami kembali dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Arahkan hatimu pulanglah, terimalah berkat. Kami teringat berdoa untuk saudari Ayu Viola yang akan kembali ke Kalimantan pada minggu depan. Tuhan sertai dalam perjalanan. Terima kasih telah bersama dengan kami mengajar di PAUD dan melayani. Dia akan kembali ke Kalimantan. Tuhan sertai. Terima kasih juga untuk Nona Rika yang juga menggantikan Ayu guru PAUD di PAUD Agape. Tuhan berkati mereka supaya bersinergi dengan baik dengan kepala sekolah Ibu Maria dengan Roslyn, sehingga PAUD Agape terus bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan bersinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, mengangkat naik dan bukan turun, menjadikan kepala untuk mereka. Setiap yang dikerjakan di dalam kasih dan takut akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Pulanglah dengan janji yang kita terima dan Allah Tritunggal, Bapa Pencipta langit dan bumi, Yesus Sang Juru Selamat, jaminan kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan satu selesai. Dan beberapa hal kita dengarkan. Yang pertama tentu saja sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ebi sudah bisa beribadah sama dengan kita. Gimana rasanya kakinya? Kayaknya ya, kalau agak sakit ditahan dia, jangan menyerah. Si Tuhan Ibu Ebi sudah ikut kelas malam itu dan juga kepada kita. Si Hasim, terima kasih. Dan Agarlah semangat terus. Dan yang berikut saya menyampaikan bahwa jam 11 sesudah ibadah ini kita panitia perancang ada pertemuan, dan mungkin si Ayu mau menyatakan sesuatu, pamit barangkali atau nggak perlu? Silakan, mari silakan. Selanjutnya nanti saya serahkan ke Pak ya. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala dan Gembala yang sudah menerima saya untuk bergabung di gereja Baptis di Makassari. Nah, dan juga untuk bergabung mengajar di PAUD Agape. Dan saya minta maaf sebelumnya kalau berhubung saya cuma sebentar mengajar di PAUD Agape cuma 4 bulan dan harus pulang sama orang tua di Kalimantan. Jadi saya minta maaf kalau ada kesalahan selama
saya bergabung di Mekarsari dan juga di PAUD Agape. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat penerimaannya dari jemaat Mekarsari yang sudah menolong, membantu saya secara pribadi di PAUD Agape, bahkan bergabung di Mekarsari ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih buat Pak Elia dan Ibu Muria dan juga Ibu Lucy dan juga Ibu Lili yang sudah membantu saya selama berada di tempat ini, dan juga Papi sebagai orang tua di PAUD Agape, ya, dan juga Ibu Maria sebagai kepala sekolah. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat bantuan Bapak Ibu selama saya bergabung di tempat ini, buat motivasinya, buat apa yang sudah dijadikan pengalaman saya di tempat ini, biarlah nanti ke depannya saya pulang bisa lebih baik lagi. Amin. Ya. Nah, untuk informasinya, saya berangkatnya di tanggal 11 Maret. Saya masih bisa bertemu di sekolah di tanggal